tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wal kulli li alil badri ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Sim abdi pasca sumpingan banyak Ustadz mau menanyakan hal tentang perkawis wudhu. Jadi begini Ustadz, dengan cara wudhu yang benar, mau menanyakan seolah-olah ketika orang yang mau sholat kan harus wudhu dulu yang benar. Tapi dalam arti benar itu kadang-kadang orang yang banyaknya itu istilah kami hanya mempunyai kahoyong anjina gitu kan bahasana, jadi tuturut munding. Padahal di sana udah ada tata cara wudhu yang benar, cara Nabi gitu. Dari mulai membasuh wajah, gitu kan, tangan, itu kan rambut, ya anggota badan itu yang harus benar itu kayak gimana itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya ini diskusi biasa ya, diskusi biasa nanti akan rutin membahas ataupun membicarakan ya tentang amaliyah ibadah kita lah. Dari mulai fikih seperti wudhu, sholat, puasa dan lain sebagainya, atau nanti akan ada tema-tema yang lain lah seperti akidah dan lain-lain. Baik, untuk awalan ya Pak Ustadz Didin, Bapak Agus ya, ini masih saudara-saudara kita satu tetangga, satu warga. Baik, untuk mengawali diskusi tadi tentang wudhu ya. Nah, memang wudhu kan seperti kita pahami semua bahwa wudhu itu artinya bersuci, suci. Jadi bersuci. Syarat sah sholat itu sudah diatur dalam hadis Bukhari bahwa yaitu dengan bersuci, berwudu. Wudu itu bisa menjadi salah satu faktor sah atau tidaknya salat seseorang. Nah, dari wudu itu sendiri kita harus memaknai maknanya dulu. Apa tujuan wudu yang sebenarnya? Tujuan wudu berarti bersuci. Karena apa? Karena setelah wudu kita akan sholat ya. Makna sholat apa? Sholat berarti menghadap langsung dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadi secara logika wudu itu sudah pasti wajib dan diharuskan. Karena Allah itu suci, maka kita sebagai hambanya ketika akan berhadapan dengannya, yaitu dengan Allah,
ya kita harus dalam keadaan suci. Nah, bagaimana kita tahu cara wudhu yang baik dan benar menurut syariat? Misalnya banyak kitab-kitab yang menjelaskan. Dalam kitab ini ada Safinatun Najah, ada Bulughul Maram, ada itu bab Thaharah ya, bab Thaharah. Jadi kembali lagi kepada wudhu tadi, apakah boleh kita melakukan wudhu dengan cara kita sendiri? Artinya kita tidak belajar wudhu, tapi ketika tahu kita akan wudhu, kita wudhu sendiri. Ya tidak boleh. Ketika ilmu sudah sampai kepada kita. Jadi ketika ilmu sudah sampai kepada kita, ya kita harus belajar wudhu. Belajar wudhu yang baik dan benar. Di dalam surat Al-Maidah kan ayat 6 ada dijelaskan bahwa ketika seseorang hendak melakukan sholat, maka basuhlah mukanya, cucilah kedua tangannya sampai siku, kemudian usaplah rambut dan kepala, dan terakhir basuh kedua kaki. Nah, itu standar wajib wudhu itu yang tadi disebutkan 4. Adapun di kitab lain disebutkan bahwa ada 6 syarat sah wudhu itu. 1, niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh kedua tangan, keempat membasuh kepala dan rambut, dan kelima ini kaki, dan yang terakhir tertib, itu 6. Adapun sunnah-sunnahnya ada sekitar 15 ada disebutkan. Salah satunya ya bersiwak. Iya. Yaitu tolak ukurnya kan macam-macam. Kalau kita pulang dari kebun banyak lumpur, terus tiba-tiba kita wudhu, kan nggak bagus juga. Tapi lihat dulu, berarti sunnah berlaku. Cuci tangan dulu. Sudah memakan makanan yang mengandung zat-zat yang susah dibersihkan, ya siwak dulu. Kan siwak itu kalau zaman Nabi itu sama dengan sikat gigi lah. Iya. Nah, siwak dulu. Terus kita profesi kita misalkan mengurus ayam, jualan ayam, sampai suka sembelih ayam sendiri, kan beda lagi. Sebelum kita masuk ke wudhu, lihat dulu apakah tangan kita ada darahnya, kaki kita atau muka kita ada kecipratan darah, nah bersihkan. Iya. Nah itu standar dan lain-lain ya, nanti dikondisikan. Nah terus ketika itu sudah siap, dalam arti sudah tidak bermasalahnya, baru kita berwudhu. Ya contoh yang tadi lah, urutan yang keempat ya, yang syarat sah wudhu yang 4 tadi. Niat itu ada yang pakai, ada yang tidak. Tapi ketika masuk ke yang 4 tadi, ya kita langsung ke mencuci muka. Kumur-kumur itu kan maksudnya sunnah ya, ke muka. Bagaimana? Apakah ada doanya ketika kita membasuh muka? Pak Ustadz ini tahu doanya? Insyaallah. Coba sebutkan. Allahumma bayyid wajhi yauma tazyudu wujuhu wa taswadu wujuhu. Nah itu. Tapi maaf ya, ini kan kita berini. Tapi kalau misalkan tertera, maaf ya, kita misalkan membasuh wudhu itu yang mungkin ya hampir kebanyakan gitu kan, orang yang pingin kebaikan gitu kan, intinya hijrah dalam kebaikan, maaf gitu kan, bukan kita menyindir atau apapun gitu kan. Contoh dia itu udah ada panggilan Allah untuk berbaik gitu kan yang tadi bahasanya
wudhu yang disebutkan katakanlah harus benar, berarti intinya akhlak sudah mulai benar, dan itu harus ada guru kan, gitu kan. Contoh menanyakan tentang wudhu, contoh kalau ada yang tetangganya misalkan orang soleh, itu kan harus disamperin dan jangan malu gitu kan, untuk membenahi contoh cara wudhu. Bukan asal wudhu membasuh ini ketika melihat orang lain, oh caranya basuh muka teh seperti kita gitu, tapi nggak ada doanya. Itu kalau nggak ada doanya itu gimana gitu kan? Ya tadi ya, jadi wudhu itu sifatnya kan badaniah artinya membersihkan secara fisik. Iya. Dan bagaimana kalau tidak hafal doanya itu tadi, itu jadi masalah. Tapi nanti diikuti dengan belajar, Wudhu yang sekarang tidak pakai doa, nanti wudhu besok-besok udah mulai pakai doa. Allahumma bayin wajhi ya mutabayir wajhi batas wadu wujuh. Nah itu perbedaannya di mana? Tadi dari kesempurnaan wudhu itu sendiri. Jadi setiap gerakan wudhu itu tersimpan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kedua, jadi telapak tangan ke wajah, artinya membasuh muka. Batasannya dari mana? Kalau dari atas itu batasannya ya sampai tumbuh rambut. Tumbuh rambut kita di mana? Di sini atau ada yang di sini. Nah itu batasan wajah. Terus ke bawahnya sampai dagu bawah. Kalau ke kiri, ke kanan ya sampai telinga. Nah itu batasan wajah. Ya dengan harapan dari doa itu wajah kita jadi berseri, jadi bersinar. Mungkin secara fisik juga bisa dibedakan mana wajah yang sering terkena wudhu dan wajah yang jarang atau barangkali tidak pernah terkena wudhu. Itu secara fisik saja pasti ada perbedaan. Karena orang yang berwudu yang melaksanakan sholat minimal kan 5 waktu sholat, berarti 5 kali wudu itu minimal. Kalau sholat sunnahnya dilaksanakan berarti durasi wudunya lebih banyak lagi. Nah, jadi yang kedua apa? Yang kedua membasuh tangan kanan dan tangan kiri. Doanya sudah dihafal. Insyaallah. Coba. Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Itu untuk doa ya. Nah itu untuk doa tangan sendiri kan itu bisa ada perbedaan sedikit, mau pakai doa yang mana ya silahkan, itu ada tuntunannya. Saya contohkanlah seperti ini. Allahumma ati kitabi biyamini. Itu kan tangan kanan. Iya. Tangan kanan sampai siku. Jadi dengan harapan ya Allah berikanlah nanti kitab amal kebaikanku pada tangan ini. Pada tangan kanan ya kan. Tangan kanan. Karena tangan kanan itu simbol keselamatan, simbol kemenangan, simbol kebaikan. Diiringi nanti tangan kiri, walatuti kitabi bisimali, dan janganlah berikan kitab itu kepada tangan kiri, karena itu sifatnya ya tangan kiri menandakan keburukan, kejelekan. Artinya tangan kiri itu tidak lebih baik daripada tangan kanan. Maka berdoanya seperti itu. Dan simbol orang yang celaka nanti di akhirat, ya kitabnya diberikan kepada tangan kiri, bukan tangan kanan. Nah, dari wudhu itu sendiri kita sudah, muka sudah, tangan kanan, tangan kiri. Batasannya sampai mana? Batasannya sampai siku, seperti di surat Al-Maidah tadi disebutkan, sampai siku. Setelah siku diikuti dengan hadis Bukhari, Muslim, bahwa orang yang berwudu itu nanti dosanya akan rontok
dari badannya ketika dia berwudu. Dan diibaratkannya dari jari-jari. Iya. Jadi turunkan. Nah, simbol ini, air yang jatuh dari tangan ini simbol dosa-dosa yang diampuni. Itu kan luar biasa. Iya, iya, iya. Berapa pembasuhannya? Itu bisa 3 kali. 2 kali boleh? Boleh. 1 kali? Boleh. Jadi, mana yang lebih utama? Ya tinggal keyakinan kita mana. Kalau 3 kali itu sudah yakin bersih, ya udah 3 kali. Nah, lanjut ke membasuh kepala. Doanya Allahumma harami rosi wasari minanar. Nah, Allahumma harami rosi wasari minanar. Ya Allah, haramkanlah Allahumma kepalaku dan rambutku dari api neraka. Nah, ketika kita berwudu ya harap. Batasannya seperti apa? Batasannya ya tidak berlebih-lebihan. Artinya mengusapkan, makna mengusap itu beda dengan mencuci. Kalau mencuci itu pakai sampo. Nah, jadi dalam wudu itu ya mengusap. Kalau pakai sampo namanya mandi ya, mandi besar. Nah itu hitungannya sama juga. Nah, dengan harapan yang tadi diharamkan kepala. Apa yang kita harapkan dari kepala? Ya, kebanyakan pikiran-pikiran kita seperti akal, niat busuk, kejahatan berawalnya dari mana? Dari kepala. Memang kepala ada isinya kan, isinya otak. Nah, dalam otak kita itu kebanyakan macam-macam. Iya, iya, iya. Iri, dengki kan adanya di mana? Bukan hanya langsung ke hati, di otak dulu. Nah, kita mohon kepada Allah berikan kenyamanan dan diharamkan. Nah, kemudian langsung ke kaki. Doanya Allahumma sabit qadamaya ala siratim mustaqim. Allahumma sabit qadamaya ala siratim mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dibasuh dan ketangan kan sampai mata kaki. Bagaimana kalau lebih? Ya lebih bagus sampai betis ke atas. Bisa disesuaikan. Nah, setelah itu baru tertib. Setelah semuanya selesai, yakin sudah wudunya itu sudah sesuai urutannya, baru tertib. Apa yang dimaksud dengan tertib? Tertib itu ya urutan tadi. Iya. Jadi urutan tadi itu namanya tertib. Boleh nggak kalau misalkan wudu kaki dulu? Itu bukan wudu namanya. Nah, Itu cuci kaki ya. Atau saya mau kepala dulu baru ke kaki. Ya itu namanya wudu sesuai keinginan kita atau wudu cara kita. Itu yang disebutkan. Nah, yang tadi disebutkan boleh nggak? Yang disebutkan istilah nama diturut munding gitu Nah, kan. itu. Syukur-syukur diturutkeun teh anu laras eta lamun nu salah. Nah itu matak ketika kita ya istilahnya pingin membaiki diri kita gitu kan kepada Allah, ya intinya harus berguru dulu ya, minimalkan gitu maksimalnya. Jadi sebetulnya timbulnya guru dan murid itu dari mana? Dari adanya kewajiban menuntut ilmu. Nah, baru muncul siapa yang lebih tahu, siapa yang tidak tahu. Yeah. Yang lebih tahu siapa? Ya, yang tahu posisinya sebagai guru, yang belum tahu belajar posisinya sebagai murid. Iya. Nah, itu. Nah, bagaimana tentang wudhu yang tadi? Kalau belum bisa ya belajar. Karena belajar itu hukumnya wajib kan, menurut ilmu hukumnya wajib. Muslimin ya intinya. Kalau abu ilmu faridatun ala kulli muslimin wajib. Wajib itu kalau tidak dilaksanakan berarti dosa.
Tapi kita tidak merasa bahwa menuntut ilmu itu sebagai satu kewajiban. Iya, makanya ya kita ini mah diskusi ya. Iya. Intinya mudah-mudahan ya jadi makna gitu kan, seolah-olah bukan kita so benar gitu kan, tapi kita menerangkan tentang akidah gitu kan, untuk membenahi gitu kan. Jadi istilahnya yang tadi ini sama Paus tadi bilang itu mungkin tadi alhamdulillah udah detail gitu kan. Jadi seolah-olah kita meragakannya juga kan harus begini ya tadi ya istilahnya mah, minimal tadi kumur dulu gitu kan 3 kali gitu kan sunnah iya. Nah, mencuci gitu kan ke jari-jari, barangkali mungkin di kuku ada sela-sela yang kotoran-kotoran kan gitu. Itu kan intinya harus tertib itu ya, sampai pergelangan. Maka ketika kita mewudu, air mengalir mungkin dari keran gitu kan, atau kita mungkin bisa dari gayung gitu kan. Tapi kalau misalkan dari keran kan istilahnya harus begini gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li rabbil hadasi asghari fardu lillahi ta'ala. Contoh ini begini kita aja. Ini mah cuman ini aja ya. Biar lebih jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li rabbil hadasi asghari fardu lillahi ta'ala. Gitu kan? Nah ini batas kepala kan? Nah, batas rambut. Nah, di sini ini sela-sela seperti ini, gitu kan? Langsung sambil kita yang tadi membacanya ya. Allahumma ba'id wajhi yauma tajwadu wujuhu wa taswadu wujuhu. Kan? Kalau ada yang jenggotnya mungkin harus digini. Gitu kan? Kalau nggak ada ya biasanya diusap ke bawah. Bisa dulu ya, gitu kan. Nah, lalu sesudah muka yang tadi tangan. Itu kan tangan itu mungkin bukannya air mengalir di gini kan, itu kan mungkin itu dosanya kecelakaan kan, mungkin ya wudu yang benar tuh harus digenggam dulu seperti ini mungkin kan ke atas gitu kan. Sampai kan? Air Allahumma atini kitabi biyamini, dan jatuhkanlah ini sampai air jatuh dari ujung jari-jarinya. Nah ini sampai ini, dan harus sebesar ini ya. Misalkan suka ada ya yang misalkan berpakaian yang ketat gitu kan, susah diginikan. Makanya ini disebutkan kategori wudhu yang benar itu ya minimal maksimal ini 4 rambutnya di sini gitu kan. Ini sunat. Jangan sampai di sini ketika membasuh air gitu kan. Ya ini kalau namanya misalkan orang kepingin kebaikan tapi tidak mau belajar tidak mau, misalnya yang tadi bahasanya itu kayaknya sia-sia gitu kan. Makanya kalau disebutkan wudhu yang benar itu ya lakukan, menanyakan gitu kan kepada orang yang sudah paham gitu. Jangan istilah merasa malu gitu kan, kita pengen benar gitu kan di hadapan Allah, itu kan pengen suci. Makanya jangan asal wudhu gitu kan sudah tertera gitu kan, yang namanya bab wudu udah jelas gitu kan, fikihnya seperti apa gitu. Jadi jangan asal membasuh juga tangan gitu kan, harus seperti dari pergan ini berlebihan gitu kan. Nah, makanya kalau misalkan baju gitu kan harus lebih ini gitu kan, kalau bisa dibuka dulu gitu supaya bisa masuk air ke dalam ini gitu kan. Nah seperti ini, tangan kiri sama gitu, hal seperti itu kan. Nah seperti ini menggenggam ini. Nah nanti ketika kita bagian rambut ini kan air digini dulu kan ya tadi, genggam dijatuhkan, mungkin bisa di sela-sela itu kan, bisa di sela-sela atau mungkin di sini atau mungkin di sini kan. Nah sesudah kita ke rambut, lalu kaki ini mungkin air ya lagi mengalir gitu kan di keran ini. Jangan asal gini-gini kan, maaf ya, ini meragakan biar jelas gitu kan. Jadi ini air ini mungkin di sini, gitu kan, hal seperti ini, gitu kan. Nah, tapi jangan sampai ini kita begitu ini kita lepas, gitu kan. Ini jadi mustamal nantinya ya, harus tekan terus ya, selama ini gitu kan. Ini ini, jadi jangan sampai di bawah ini kan, nyuci. Harus dari muncangan ini berlebih ya, mata kaki jadi jangan di bawah mata kaki, harus berlebihan seperti ini. Kalau batasannya dari mata kaki berarti diusapnya di atas ya, nah, gitu kan. Ini yang kiri sama juga ya seperti ini gitu kan.
Jadi jangan sampai kita ini pas begitu ini kita ini hilang, berarti kita harus ini lagi. Yang tadi berarti katakan itu mustama gitu, jadi nggak sah gitu kan mungkin ya. Itu kan tertanya hal seperti itu. Jadi hitungan 3 kali itu jangan diselang-seling. Iya. Kan 1 kali kanan, 1 kali kiri, 1 kali kanan itu jangan. Jadi 3 kali selesaikan kanan, 3 kali selesaikan kanan. Iya. Jadi alhamdulillah ya, sekarang mudah-mudahan sudah jelas makna wudhu. Makanya mudah-mudahan kita bermotivasi ya, itu mengejar kebaikan teh harus cara gimana, gak usah malu menanyakan kepada ulama yang terdekat. Aduh, merasakan kadang-kadang begini Ustaz, aduh saya udah tua nih, saya dulunya contoh istilah tamah gagaulan pohon agama, tapi sekarang punya membenahi. Kadang-kadang kan belajar Al-Quran sudah merasa malu. Kadang-kadang suka ada yang menanyakannya ke saya, duh malu udah tua tapi rek belajar alif-alifan, sekarang kan bapak udah tua. Itu justru itu salah ya, salah. Sedangkan yang namanya ilmu yang tadi yang dibahas ya, sampai kita mati pun itu kan mengejar ilmu kan wajib gitu kan. Nah makanya istilah yang tadi ya memang bukan kita sok benar atau apa gitu kan, ya menerangkan. Kadang-kadang orang itu banyak mengeluhnya di sana. Jadi ngeluhnya begini, era lah ke sekolah, dek nanyakan ke era piraku orang kudu belajar alif-alifan. Padahal itu mungkin waktunya gitu kan. Makanya di sini bukan kita, kalau kita mengakui benar-benar agama Islam, ya benarlah agama Islam yang benar gitu kan. Jadi jangan kita hanya KTP Islam tapi kita tidak mau memahami tentang Islam gitu kan. Kita tidak mau memahami kandungan Islam gitu. Hanya KTP tertera contoh KTP Islam gitu, tapi tidak ada makna Islam. Makanya ini yang banyak berbenturan antara dengan saudaranya, suka istilahnya memengkeki, ya makalah di sana tidak, jadi istilahnya tidak mau belajar gitu untuk kebaikan. Padahal tertera di sini hukum-hukum sholat itu membawa untuk kebaikan kita sehari-hari, itu kan di sholat gitu kan tadi istilahnya. Makanya kalau yang tadi bahasa tadinya kita sudah abdas yang benar, insya Allah sholat pun juga benar dan hidup pun akan benar gitu kan. Makanya kalau kita misalkan abdasnya salah, mungkin bisa jadi ya sholatnya itu salah, ya mungkin hidupnya juga salah juga gitu kan. Kadang-kadang ada hak orang lain bisa diembat lagi, itu kan sholat yang mana yang kamu kerjakan gitu. Makanya di sini kita bermotivasi itu harus benarnya itu dirangkum dari wudhu dulu gitu kan. Caranya untuk mensucikan berhadapan dengan Allah itu ya mungkin tidak mudah juga, tapi kalau misalkan orang yang punya kan insya Allah gitu kan, jadi ketemu. Makanya yang namanya cari ilmu itu bukan di anak-anak, bukan di usia lanjut, itu wajib gitu kan. Jadi kita itu kalau kita misalkan udah mah nggak tahu tapi menanyakan tidak mau, itu salah besar gitu kan. Tapi kita merasakan bodoh, tapi bukannya ini kan, tapi kita menanyakan tentangnya, ya itulah mungkin kita udah waktunya gitu kan. Makanya tidak ada yang tidak mungkin gitu kan bagi Allah. Silakan istilah sama hanya kepada yang terdekat menanyakan, gak usah malu atau belajar ngajinya atau apa gitu kan. Ya memang manusia sifat robah gitu kan, tidak ada yang inilah namanya manusia luput dari dosa ataupun yang tadi hilap atau apa gitu. Tapi kemauan yang tadi itu kan, makanya kita ini hidup di dunia istilah sama jangan sewenang-wenang sok kumaha atau kumaha, kan ini ada aturan ya gitu kan. Allah menciptakan manusia itu di dunia itu kan ada aturannya gitu. Jadi keinginan Allah itu harus kayak gimana gitu aja ya. Jadi tadi badannya ya, dari tadi badannya itu lebih ke mensucikan secara dohir, itu dengan wudhu. Iya. Setelah tadi yang keempat ya, ke
6 bolehlah niat tadi sampai ke tertib sudah terpenuhi, ya, sucilah kita dari hadas, artinya sudah siap sholat. Untuk pakaian ditekankan memang tidak bersih ya. Karena sebelum kita wudhu pun kita harus menyadari, melihat pakaian kita itu sudah memenuhi standar atau belum. Sudah, berarti sudah siap. Untuk air itu sendiri seperti yang tadi disebutkan, kita itikankan tadi air di masjid sudah baik ya, sudah baik. Jadi bukan air, bukan diibaratkan tadi ketika kita berada di tempat lain, kita berada di masjid ya. Jadi airnya air yang bersih. Ya sudah, sudah sampai sana. Dalam sunnah disebutkan menghadap kiblat kan. Nah setelah itu barulah kita berdoa setelah wudhu. Doa setelah wudhu, Pak Ustadz sudah. Insyaallah. Nah, coba dibacakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan Allah. Ulangilah nama pasangan. Tuhnya sok kadang-kadang jika ada ya apa-apa. Ini kan kita lagi belajar. Apa-apa. Itu kadang suka lupa. Ya ini yang menamaikan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Nah itu. Ya berharap kepada Allah bahwa yang terakhir tadi ya, jadi ya, kita termasuk orang-orang yang wudunya benar, orang-orang yang bersih ya, dan di ujungnya kita menjadi orang yang soleh, termasuk golongan orang-orang yang soleh. Ya udah, kalau sudah gitu tinggal masuk ke dalam, tinggal masuk menunaikan salat. Kalau kita ke masjid, di masjid ya, kalau masih ada waktu ya kita bisa tahiyatul masjid dulu 2 rakaat. Iya. Kalau kita sedang mengikuti imam yang sudah mendirikan sholat, ya kita tinggal melanjutkan atau mengikuti. Contoh ketika kita masbuk, ya tetap kita masbuk pergi dari rumah ke masjid, kita belum wudhu, ya wudhu dulu, wudhunya yang benar penuhnya. Jadi sekalipun kita akan masbuk, ya wudhunya tidak boleh tergesa. Nah, gitu. Ya mohon maaf ya, motong lagi. Dan sayanya bukannya ini ya, ini hanya kita sharing gitu kan. Terkadang orang yang suka melihat gitu aku gitu kan, pingin sholat berjamaah ketika imam sudah mau mulai, itu kadang-kadang kalau kita misalkan tempat wudhu berbarengan gitu kan, kadang-kadang ada yang cepatnya itu gitu, kilatnya, padahal itu nggak boleh ya sebetulnya. Ya, sebetulnya tidak boleh. Ya, ya, makanya ya kita mah yang tadi bahasa yang dikupas tadi gitu kan, tertera dari kumur, dari apa seperti adabnya itu ya, air di ini gitu kan, digenggam seperti itu, ya wudhulah yang benar gitu kan. Entah mungkin kita ketinggalan 1 rakaat, 2 rakaat, yang penting wudhu kita gitu kan, ditertibkan dulu gitu. Jadi jangan asal kita memang bagus untuk berjamaah gitu kan, tapi kan kita posisinya tadinya ketika berkumandang adzan mungkin kita bepergiannya agak jauh gitu kan, ketika mau ke masjid kita belum wudhu, terus itu udah mau sholat, ya mungkin tenang aja dulu kan, mungkin walaupun ketinggalan 1 rakaat 2 rakaat itu kan udah termasuk ini ya. Ya paling lama juga berapa rakaat wudhu, misalkan imam lagi baca Fatihah juga ya, memimpin sholat, kita berwudhu paling ketinggalan berapa rakaat. Nah makanya
baiknya itu kalau kita sholat di masjid itu sholat wudunya di rumah. Kebanyakan kebanyakan kita kadang membebani air itu ke masjid. Padahal mah kalau di rumah lebih enak, masuk ke masjid tinggal langsung sholat. Atau orang yang suka membiasakan wudhu, menjaga wudhunya itu tidak akan terbebani dengan hal seperti itu. Karena ketika mau sholat masih punya wudhu langsung sholat. Kebanyakan kita ya gitu. Kita ikut wudhu di masjid. Padahal sebaiknya di rumah. Cuma karena mungkin satu karena di rumah itu tergesa-gesa atau gimana, ya bolehlah di masjid karena masjid sudah menyediakan. Tapi kalau niatnya karena di rumah biar hemat air, terus airnya dibebankan ke masjid, itu yang nggak boleh. Apalagi mandi wajibnya di masjid. udah ini misalkan udah junub, kan ke masjid aja nggak boleh. Tapi kita biar irit di rumah mandinya di masjid aja, itu udah nggak boleh. Iya. Jadi gitu. Jadi jangan sampai di rumah kita tetap air di ini gitu kan dihemati, masjid malah di ini itu dibebani. Ya, niat gitu juga itu nggak boleh ya. Itu sudah tidak. Berarti yang seolah-olah kecuali kita ke jalan tadi kedaruratan gitu kan. Ya kalau memang di rumah kita nggak ada air gitu ya, atau ke masjid kan bisa jadi alternatif. Nah itu bisa jadi awal ya, bahkan berpengaruh kepada kualitas wudhu kita sendiri. Kualitas itu sendiri. Nah, adapun tadi ketika masuk ya sesuai wudhu itu sendiri, tidak tergesa-gesa. Ya. Adapun nanti ketika ketinggalan rakaat, ketika sholat, ya tinggal disempurnakan dengan sisa rakaat yang kurang. Kan? Tapi makna wudhu itu sendiri kita sudah dapat, gitu. Bahwa dengan wudhu yang baik dan mudah-mudahan benar sesuai syariat, kita harapkan ketika sholat pun akan menambah kekhusyuan kan tadi, akan lebih khusyuk lagi sholat. Simbol-simbolnya sudah jelas lah, sudah jelas. Dari wudhu itu sendiri udah banyak keterangan-keterangan bahwa keutamaan tadi ya menjaga wudhu. Bahkan nanti di yaumil akhir umat Nabi Muhammad itu akan memiliki tandanya itu dari bekas wudhu. Insyaallah. Yang bersinar itu kan bekas wudhu. Siapakah umatku kan? Siapakah umat Nabi Muhammad? Yaitu orang-orang yang ada tanda-tanda wudhunya itu bercahaya. Nah itu umat Muhammad. Itu yang dikatakan tadi wudhunya yang benar itu mungkin ya. Iya bisa. Kalau yang wudhu misalkan suka kasihannya orang yang wudhu yang asal-asalan sampai dia di ini memang itu kan mungkin jadi bahasa tadi tidak mau belajar gitu kan, tapi dia rajin sholat, tapi wudhunya itu asal-asalan, itu yang menyayangkan seperti itu ya. Nah jadi seperti ini tujuan wudhu itu sendiri kan suci dari hadas. Sekalipun kita tidak tertib atau salah, bisa jadi hadasnya itu bersih, bisa jadi hadasnya itu bersih, cuma tidak sesuai aturan. Dan yang tadi karena sering dilakukan berulang-ulang akhirnya menjadi kebiasaan, dan karena kebiasaan itu tidak ada yang memberitahu atau tidak mau belajar, akhirnya dianggap itu sudah benar. Itu yang bahaya kalau kita sudah menganggap satu yang kurang baik atau yang salah sudah kita anggap benar, itu sudah bahaya. Jadi susah jika diberitahu, bahkan susah belajar. Bahkan langsung belajar bab sholat, padahal bab wudhu aja belum beres. Iya. Artinya udah melangkah jauh, belajar sholat, belajar ini, belajar kitab, belajar lain, belajar pahala-pahala
keutamaan, tapi Wudunya belum dibenahi. nah itu yang mendasarnya itu belum. Padahal wudhu itu menjadi langkah awal status kesucian seorang muslim. Iya. Sampai ketika kita mau meninggal, dari prosesi mengurus jenazah, yang paling awal apa? Dimandikan. Iya. Yang kedua, diwudukan. Terus sholat, dikapankan. Terus sholat dan dikuburkan. Nah itu maknanya seperti itu kan. Kenapa dimandikan? Ya karena khawatir mayit ini dalam keadaan junub misalkan, terus meninggal, dimandikan. Atau banyak darah-darah yang berada di badannya atau kotoran-kotoran yang ada di badannya, maka dimandikan, tidak cukup diwudukan. Setelah itu disempurnakan dengan diwudukan. Syaratnya sama, airnya harus sesuai standar, tidak mustamal yang dan lain-lainnya. Nah kita mau pulang pun kan mau wudhu. Karena kenapa? Wudhu. Karena kenapa? Ketika pulang kan kita mau bertemu siapa? Ya, Allah Subhanahu Wa Taala ya. Umat Muslim, Insyaallah. Wudhu, pulang wudhu berarti menghadap Allah dalam keadaan suci. Berwudhu, mendirikan sholat dalam keadaan suci. Menghadap siapa? Menghadap Allah. Jadi makna wudhu itu sendiri mudah-mudahan itu menjadi latihan kan? Latihan kita tidak hanya membersihkan badaniah tadi, sifatnya badan fisik kita, tapi mudah-mudahan bisa menjadi pembersih hati kita. Sekalipun hati kita ini tidak tersentuh dengan air wudhu, tidak tersentuh kan? Apakah tersentuh wudhu harus diminum supaya sampai ke hati kan? Kan tidak. Tidak ya. Tapi mudah-mudahan dengan seringnya wudhu hati kita pun ikut menjadi bersih. Bersih insyaallah. Jadi ketika kita sholat tidak hanya badan kita yang bersih, tapi hati kita pun dihadapkan kepada Allah dalam keadaan bersih, suci. Indikatornya seperti apa? Ya indikatornya ketika kita berhadapan dengan Allah, hati kita bersih dari sifat-sifat yang dibenci Allah. Sifat sombong kita tidak ada. Sifat iri dengki kan, yang penyakit hati lah banyak. Iya. Nanti dalam diskusi tentang hati kita bisa bicarakan banyak masalah urusan hati. Tapi yang jelas badan kita siap suci dari hadas kecil dan besar, kita akan sholat, dan hati kita siap suci dari segala kotoran. Baru maknanya sampai ke sana. Jangan sampai badaniah kita bersih, kita sudah yakin, apalagi dihiasi dengan pakaian yang bagus gitu. Peci yang bagus untuk laki-laki, untuk perempuan kan biasanya di rumah ya, pakai mukena yang bagus, baju koko yang bagus, sarung misalkan sarung baru atau gamis. Jangan sampai standar kita itu cukup di sana. Sementara hati tetap masih kotor. Jadi ketika sholat itu di pikiran kita lebih ke menunjukkan tadi pakaian bagus. Bahkan ada terbersit saja dalam hati kita, misalkan saudara kita yang satu saf, ya. Ketika kita jadi makmum kan ada saf ya, di kanan kita ada sesama makmum, di kiri kita sama makmum. Terbersit aja dalam hati kita, pakaian saya misalkan bagus, bisa kelihatan. Itu udah membatalkan ya. Sementara yang di pinggir saya, kan dari terbersit itu aja udah mengganggu sebetulnya. Iya. Udah mengganggu. Nah jadi sifat-sifat riya itu sendiri ya dihilangkan gitu. Bahkan ketika kita menjadi imam, ya, kita berwudu, kita ikut
banyak jamaah yang menunggu, nah kita langsung ke depan menjadi imam. Nah kita pun sama tetap. Urusan badan niyah itu disucikan, termasuk urusan hati pun disucikan. Jangan sampai begini, ketika kita jadi imam, kita punya hafalan Quran yang banyak, maka ketika jadi imam pun ada harapan, ada terbersit aja makmum takjub dengan bacaan kita, itu sudah tidak bagus gitu. Atau suara kita bagus, mudah-mudahan makmum kita yang kita imami jadi menganggap bahwa kita pandai gitu. Nah itu dari pandai ataupun memiliki suara yang bagus, nah, itu terbersit hati itu aja sudah. Nah jadi ketika kita salat pun tadi la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata itu pun termasuk dari jawaban ketika muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Kita jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Maka ketika datang kepada Allah hendak melaksanakan sholat dalam keadaannya berserah diri, berkeadaan serah diri dengan sadar bahwa kita ini hendak sholat. Itu bisa jadi menambah khusyuan. Menambah khusyuan itu kan tidak harus kita memejamkan mata, memfokuskan pikiran. Itu tidak harus itu saja. Tapi ketika kita menyadari bahwa kita sedang sholat, kita sedang berhadapan dengan Allah, maka timbullah kekhusyuan itu sendiri. Ketika kita takbir, kita sadar, yakin bahwa kita ini sedang takbir. Kita sedang mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sadar betul bahwa kita sedang takbir. Kemudian diiringi dengan membaca iftitah, ya, kita Fatihah dan surat-surat pendek, ataupun kita sebagai makmum mendengarkan, nah kita pun sadar bahwa kita itu sedang bermakmum. Jangan sampai kita bermakmum tapi pikiran kita sedang berdagang atau pikiran kita sedang di jalan. Nah itu kan rugi sebetulnya. Badan kita di masjid, badan kita sedang bermakmum, tapi pikiran kita tidak di tempat. Nah itu. Jadi ketika kita sadar kita sedang sholat, ya berarti itu bisa menambah kekhusyuan. Insyaallah. Waktunya ruku, kita ruku dan kita sadar bahwa kita sedang ruku. Sampai ada hal ya yang membuat kita nyaman. Ya contoh seperti tumaninah. Ketika kita ruku itu sampai ke tumaninah itu sendiri, nikmat ruku. Sampai kita tuh betul-betul merasakan bahwa ruku itu nikmat. Kapan lagi kita bisa melakukan gerakan seperti itu selain ketika salat? Kalau ketika aktivitas memang kan jarang kita ruku. Iya, memang sedang apa tuh? Paling sedang ada barang jatuh kita ambil. Mungkin ruku kita itu bisa. Tapi rukunya ruku beda ya, iya, kalau kita. Tapi ketika sholat, wah, itu ruku yang luar biasa. Itu menandakan kepasrahan. Pasrah kita kepada Allah, saya emang kita enaknya di waktu itu sholat. Di simbolnya dari gerakan sholat itu sendiri. Termasuk ketika itidal, kita sadar bahwa itu memang itidal di rakaat berapa, sadar di rakaat pertama. Khusus sampai akhir, kalau kita sadar akan gerakan-gerakan dan bacaan, ya kemungkinan kekhusyuan kita itu bertambah. Iya. Bertambah. Sampai ke hal sujud kan. Sujud itu kan yang paling dominan atau yang paling mulia dari gerakan-gerakan yang lain sebetulnya pada saat ketika kita sujud dalam gerakan sholat. Karena ketika dalam gerakan sholat itu apa maknanya? Maknanya simbol bahwa kita itu la haula wala quwata illa billah. Hina sebetulnya.
sebetulnya kalau sujud itu di hadapan makhluk, tapi ketika kita sujud di hadapan Allah, di hadapan Sang Pencipta, maka itu sangat luar biasa makna kemuliaan. Nah, disitulah puncak sebetulnya dari segala kepasrahan kita itu ya ketika sujud pada Allah. Maka ketika kita sujud, sadar bahwa kita sedang sujud, maka ucapkanlah doa. Doanya seperti apa? Sujud. Subhana rabbiyal azim. A'la. Oh ya, sujud ya. Ya. Subhana Oh ya, rabbiyal subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sebanyak 3 kali ya. Sampai sadar betul bahwa kita itu sedang sujud, ya Allah. Adapun tambahan-tambahan doa yang lainnya itu ada yang ditambahkan doanya. Bahkan ada yang berbeda-beda doanya ada. Tapi intinya dari keterangan dalam hadis ya bahwa Rasulullah pernah melamakan ataupun selalu melamakan di sujud terakhir. Artinya doanya lebih panjang. Itu mau ini ya kita menanyakan itu di sujud apa aja mungkin ya, sholat wajib atau sunat juga gitu kan. Kalau misalkan kita udah ada doa khusus atau gimana itu tadi? Iya. Di sholat wajib, di sholat sunnah itu sujud ya tetap sujud. Ya misalkan ketika kita sudah membicarakan tadi doanya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi selama 3 kali gitu kan. Terus ada doa khusus gak itu buat kita melamakan gitu kan? Gitu. Melamakan ya. Itu biasanya kan kalau kita makmum terus imam kita sujudnya lama, berarti kita sudah baca 3 kali, masih ada waktu, imam masih sujud, berarti kita masih ada kesempatan berdoa. Ya doa apa saja sebetulnya, doa apa saja. Oh, ketika sujud kita ingat orang tua, ya langsung doakan. Ketika sujud kita dalam hati ya, ya bisa dalam hati, bisa sirkan, artinya sirkan. Oh ya diucapkan aja misalkan contoh ini kan kita diskusi ya. Ya Allah ampunilah dosa ibu bapak kami kan gitu ya. Bisa jadi ya Allah ampunilah aku dan keluarga aku, bisa jadi seperti itu ya. Sebelum kita menjadi makmum contohnya ya, terus sebelum imam membicarakan Allahu Akbar ya. Itu kan mungkin kan pasti kedengaran ya, boleh kita dilonggar itu kita berdoa juga, berdoa sebanyak-banyak sampai imam berganti gerakan, artinya bangun dari sujud, bangkit dari sujud. Nah, iya. Sampai ke tasahud akhir, tasahud awal, tasahud akhir. Ya, jadi ketika kita penuh dengan kesadaran bahwa kita sedang sholat, insya Allah kehusuan kita akan bertambah. Iya. Lalu bagaimana ketika kita sholat sunat? Ya, sholat sunat pun seperti itu. Tapi ketika mau dibandingkan sujud mana yang lebih utama, ya sujud dalam sholat wajib. Yang kedua ya sujud ketika sholat sunat. Sujud apa lagi? Nah, sujud ketika kita mendapatkan nikmat, disebutnya sujud syukur. Ya. Sujud kan macam-macam. Sujud ketika lupa apa? Sujud sahwi. Sujud ketika mendengar ayat-ayat pilihan, disebutnya sujud apa? Atau sujud ketika kita mendengar ayat-ayat Allah ya, disebutnya ayat-ayat pilihan, yaitu sujud tilawah. Tapi sujud tilawah itu biasanya dilakukan di masjid-masjid atau di lingkungan-lingkungan yang sudah paham betul, Karena ketika diaplikasikan di masyarakat, nanti kadang bisa salah persepsi. Ketika gerakannya langsung sujud, terus bangkit lagi kan, kadang tidak semua masyarakat tahu. Nanti itu disebutnya ada ayat-ayat
ayat-ayat pilihan ya. Termasuk di surat Al-Alaq ya, ketika kita membaca surat Al-Alaq di akhir ayatnya kan kalau imamnya mau melaksanakan sunnah sujud tilawah. Nah itu dari sujud itu sendiri kita bisa belajar ya makna kepasrahan seorang hamba kepada Allah. Ketika kita sujud, kita ingat kepada Allah, berarti Allahnya kita hadapkan di depan. Tapi ketika kita sujud, terus kita tidak khusyuk, pikiran kita kemana-mana, berarti Allahnya berada di mana? Iya. Kalau Allahnya kita anggap ada di belakang, berarti kita sedang apa? Ya bukan sujud, nonggeng kan, nonggeng. Sujud itu kalau Allahnya di depan, kita sujud. Kalau kita di pikiran kita Allahnya ada di belakang, berarti kita apa? Berarti nonggeng. Iya, iya. Namanya dari itu sendirilah, mulai belajar hal kecil. Termasuk tadi ketika kita banyak ketinggalan pelajaran yang harusnya belajar seperti ini tuh SD atau waktu mondok lah di pesantren. Tapi kenapa sekarang? Ya justru itu manfaatnya kita diskusi, kita belajar itu ya kita untuk memperdalam, mengevaluasi, memperdalam. Yang kalau misalkan saya belajar di tempat umum mungkin malu ya karena udah umur lah ya. Tapi ketika didiskusikan seperti ini kita leluasa gitu. Iya. Masalah apa yang saya masih ragu, kita bisa diskusikan bareng-bareng gitu. Iya. Kita kan istilahnya ngobrol gitu sambil ngopi gini teh kan ya hitung-hitung ya mengkupas lah ke diri kita sendiri juga gitu kan. Istilahnya mudah-mudahan aja bermanfaat ya bagi semua kalangan umat muslim gitu kan. Insya Allah yang mendengarkan tausiah-tausiah kita ini gitu. Mudah-mudahan kita tadi membahas tentang wudhu sampai ke kita sholat, yaitulah cara yang benar, caranya untuk sholat yang benar karena gitu. Jadi mudah-mudahan kita mengevaluasi jangan sampai kita itu buhun gitu. Yang disebut buhun itu yang tadi bahasanya kadaik mah sudah semangat gitu, tapi tidak mau belajar gitu kan. Jadi intinya bahasanya pede sendirilah bahwa saya teh benar, itu bahasanya seperti itu. Itu yang bahayanya gitu. Padahal kalau tapi maaf gitu kan, bukannya kita mencaci atau maaf seribu maaf gitu kan. Yang namanya kita hidup ini kan tidak lepas dari kesalahan gitu kan. Mungkin ya itu kalau kita sudah menanyakan kepada guru atau apa gitu orang soleh yang di bidangnya, mungkin bisa jadi ada hal sedikit pun ada yang salah kan mungkin bisa tergerok gitu kan, bisa didiskusi. Oh bahwa ini teh kita selama contoh kita hidup udah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun sholat terus gitu kan, wudu terus, tapi tadinya tidak mau belajar gitu, jadi melihat orang itu kan mungkin bisa jadi ya itu memang urusannya dengan Allah gitu kan. Tapi kalau didiskusikan lagi gitu kan, contoh Pak Kiai benerkah aku begini kan gitu, mungkin kayak kalau itu mah ininya kan bisa jadi hal itu bla 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 gitu kan, mungkin bisa ya Allah kalau yang sadar gitu kan, ya Allah ternyata selama ini aku sholat dari dulu kok ternyata, nah itu bisa jadi. Tapi jangan sampai istilah tamah jadi lamunan jadi pikiran mungkin Allah sudah waktunya membukakan ini mah ya ada yang misalkan yang mengajarinya, itulah ambillah yang lebih baik itu gitu kan. Mudah-mudahan yang ke belakang itu Allah menerima dengan contoh kehilapan atau kebodohan itu kan. Tapi kita sudah menanyakan kepada orang yang misalkan ulama atau apapun, mungkinlah itu
kita belajar dari sana lagi untuk kedepannya gitu kan. Jadi ternyata oh wudhunya begini, ternyata oh sholatnya begini, oh cara rukunya begini, cara sujudnya begini, oh jadi kan indah gitu kan. Udah kita belajar yang ini mah kan gitu. Nah udah kita doanya tahu, itu kan nyambung gitu kan. Ya seperti gini aja kita contoh di hal mau kalau misalkan orang jualan ya, mau jualan gitu, masa cukup dengan pergi aja, masa cukup dengan doa aja, kan harus ada ikhtiarnya gitu kan. Mungkin bentuknya contoh kalau kita mau dagang di gerobak kan mungkin masa kita gak ada gerobaknya, kan harus ada wujudnya dulu gerobaknya, baru kita memulai kan seperti itu mungkin ya. Contoh hal yang ininya gitu kan. Jadi pantas gitu, oh bahwa kita ini mau jualan contoh baksonya atau mie ayam pun mungkin gitu kan. Oh ini pantas, masa dagang mie ayam dipikul kan hal seperti itu. Kata orang lain Kang atau ada makan jualan atau ini mah bisa jadi mungkin lebih bagusnya di gerobak gitu. Itu mungkin hal seperti itu. Memang ini sama gitu kan, sama-sama dagang, tapi ini cara pantas gitu kan. Itu aja kan. Jadi kalau kita menanyakan kepada orang yang sudah paham, mungkin kata orang yang pada paham itu, oh ini mah Kang pantasnya emang ini juga bagus, tapi yang lebih bagus mungkin ini nih gerobaknya ini kayak gini. Oh ternyata ketika kita sudah menanyakan sudah paham, oh iya ya ternyata ini pantasan jadi enak. Seperti itu. Tapi kalau kita tidak menanyakan usia lanjut gini-gini aja, pas ketika kita udah tua, contohnya di bidang dagang gitu, ya Allah ternyata aku pantasan aku suka pegel-pegel jualan mie ayamnya, misalkan jualan baksonya pakai gerobak apa gitu kan, tapi ternyata ini udah pakaiannya kan udah memang alatnya enak juga didorongnya kan gitu. Mungkin bisa jadi hal seperti itu. Bener aku ternyatanya kalau sudah menanyakan kepada yang ininya gitu kan, yang faknya betul juga yang namanya ilmu ternyata indah ketika kita sudah menanyakan gitu kan. Itu aja gitu. Jadi jangan sampai kita berwenang-wenang memahami diri sendiri kita. Jadi kata pertama nggak usah malu menanyakan kan gitu. Mungkin kalau menanyakan apapun, kalau kita sudah misalkan istilah tersumbat di jalanan atau apa kan, kalau kita menanyakan kan orang itu pasti ya akan istilah tambah mengasih tahu. Sesudah tahu ternyata oh iya betul. Coba kalau nggak nanyakan, contoh aja ya. Dan kadang-kadang suka ada orang misalkan contoh mau bepergian gitu, tahu Bandung misalkan, tahu ini contoh hal ini kan. Cicahem tahu misalkan, tapi hanya sebatas tahu, tapi belum tahu gitu. Jadi dianya pede, Bandungnya seperti itu kan. Ada mungkin dari kendaraannya, tulisannya. Masa kita mau ke Bandung malah naik Jakarta, kan gak nyambung. Memang sama-sama kendaraan gitu kan, sama-sama elap kan. Di sana ada tulisannya, oh ini mah misalkan Jakarta, oh ini mah Bandung. Masa kita mau ke Bandung naik mobil Jakarta, sama-sama kendaraan, tapi tepinya juga mungkin beda. Yang seperti yang tadi dibahas seperti tadi, wudhu itu memang sama membasuh, tapi tidak tahu caranya dan ilmunya. Wudhu sama, tapi ini kemana gitu kan, itu aja. Tapi yang kalau kita menanyakan mau ke Bandung kemana, ini mobilnya mobil Bandung. Ketika dinaikin sama kita, ternyata sampai ke Bandungnya itu lah. Jadi, sama gitu kan. Nah, kayak gini, itu tujuannya belajar tuh kayak seperti itu. Iya betul. Kenapa belajar itu waktunya lama, durasinya? Iya betul. Ya kalau belajar formal kan paling sampai sarjana, S1, S2. Iya. S3, dokter, profesor. Kadang baru lulus SMA aja udah males nyari ilmu. Padahal mah tujuan ilmu itu sendiri untuk ibadah ya, justru untuk menambah kualitas amal kita. Jadi wudhu kita ketika 10 tahun yang lalu itu harus beda dengan wudhu kita yang sekarang. Iya. Karena apa? Karena belajar. Salat kita, terus beramal pun, dan lain-lain pun.
kita yang dulu itu harus beda dengan kita yang sekarang. Jangan sampai 20 tahun yang lalu kita udah seperti itu. Sekarang sama aja. Bahkan banyak yang kelirunya misalkan. Nah itu jangan sampai seperti itu. Itu tujuan mencari ilmu itu seperti itu. Ibarat tadi pedagang pun sama. Yang dulunya misalkan keliling capek, harus ini, harus dibawa-bawa, harus menempuh jarak sekian. Apa ya? Ya, dipikul, ada yang dipikul. Tapi sekarang misalkan ketika kita belajar ilmu marketing, ilmu jualan, ditambah dengan teman-teman yang sering memberikan pengalamannya, akhirnya kita tidak berkeliling lagi, tapi kita ada tempat, ada ini. Nah, seperti itulah. Itu ibarat tadi orang yang belajar. Jadi memaknai tujuan menuntut ilmu itu sendiri ya. Iya betul. Berubah. Kita yang dulu beda dengan kita yang sekarang. Dulu mah belum pernah belajar, sekarang mah belajar. Iya. Nah seperti itu. Dari adan, dari apalah. Ya termasuk mungkin dari akhlak. Dari akhlak juga. Akhlak yang kita yang dulu dengan yang sekarang ya bisa beda lah. Itu lebih bagus. Dulu mah belum pernah belajar masalah akhlak, sekarang mah belajar jadi bisa lebih tenang. Nah itu hal-hal seperti itu bisa menunjang lah. Jadi bagaimanapun juga orang yang menuntut ilmu itu dimuliakan. Insya Allah Dimuliakan. Dan orang yang memiliki ilmu dimuliakan. Orang yang mengamalkan ilmu dimuliakan. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya mudah-mudahan seperti diskusi seperti ini ya, kita mencoba mendiskusikan hal-hal yang sifatnya seperti tadi amalia seharian. Ya dengan ilmu kita seadanya, bukan dengan ilmu yang memang seperti para ulama-ulama dulu. Kita hanya membicarakan sebagai masyarakat tentang amalia-amalia tadi. Tentang amalia-amalia tadi. Bagaimana nanti kelanjutannya, nanti ini ya kita kan ini saatnya berdiskusi, ya kita diskusi, kita nyamankan diskusi. Dan kita fokuskan gitu untuk diskusi itu sendiri. Bagaimana menyamankannya ya misalkan kita kan ngobrol ya, ada kopi nggak kopi, ada makanan ya makan. Ya alhamdulillah rezeki kan. Dan sekarang kan malam Jumat ya, malam Jumat sudah masuk Jumat sebenarnya. Nanti akan Jumat lagi kan, Jumat lagi malam Jumat lagi malam ya. Nah, seperti itu insya Allah sehat semuanya dan berkah. Nah Pak Agus sendiri gimana Pak Agus? Ya belajarnya. Jadi memang untuk diskusi seperti tadi ya memang bagusnya seperti tadi dibiasakan. Dan nanti kita bicarakan juga hal-hal lain ya, saja hal-hal lain yang sifatnya lebih amaliah pada kehidupan kita sehari-hari. Misalkan sedekah, bagaimana itu sedekah, zakat kita. Mungkin selama ini kita tahu zakat fitrah, zakat mal. Tapi yang lain-lainnya ininya kita sambil belajar. Nanti setelah kita diskusi, kita cari penyempurnaan lain. Ya misalkan ada yang lebih paham, ada yang lebih ini mungkin bisa menjelaskan nanti ya, bisa menjelaskan di komentar atau di chat langsung mungkin bisa ya. Tapi intinya kita belajar
lebih mendalami tentang hal-hal tersebut. Dan harapan kita dengan kita belajar, kita tambah paham dan kita lebih mencintai gitu. Insyaallah. Kalau dulu kita biasa-biasa aja terhadap wudu, mungkin sekarang jadi mulai besok atau sekarang kalau mau tahajud praktekkan langsung. Setelah kita bahas tentang wudu, mungkin kita akan lebih melekat gitu, bahwa wudu itu seperti ini. Kita cinta wudu gitu. Karena apa? Ya, karena wudu itu suatu perintah dan bagian bersuci yang jelas disukai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat berarti orang apa? Berarti orang yang mengaku dirinya berdosa. Tapi dia mengakui bahwa dia berdosa, maka meminta ampun kepada Allah. Nah, itu orang yang bertaubat. Allah suka. Ketimbang orang yang merasa benar dan tidak bertaubat. Merasa benar, karena merasa benar, akhirnya tidak bertaubat. Untuk apa taubat, kan kita benar? Untuk apa kita? Nah, Allah tidak suka. Tapi Allah suka terhadap orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah menyukai orang yang mensucikan diri. Artinya mensucikan diri itu seperti tadi, ketika dimaknai dohir badaniyah berarti wudu, bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Tapi ketika dimaknai batiniyah, nah berarti Allah menyukai orang yang membersihkan hati kan, membersihkan hati. Jadi tobat disukai, setelah tobat kan badan jadi bersihkan, terus hatinya juga dibersihkan. Insyaallah. Nah, itu subhanallah. Mudah-mudahan lah kita termasuk orang yang tawabin, yang bertaubat. Jadi jangan merasa nggak punya dosa. Iya. Dosa kan banyak. Iya. Banyak. Artinya kita tetap merasa berdosa, merasa kurang. Makanya ya Allah, aku mohon kepadamu taubat. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Itu dengan lisan. Nanti pada akhirnya mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersih setelah taubat kita diterima, dan bersih nanti sampai kita pulang ya, sampai kita pulang. Membiasakan wudu itu lebih bagus gitu ya. Jadi di samping tadi yang dibahas tentang wudu, membiasakan wudu, menjaga wudu itu lebih bagus. Apakah wudu kita berlaku ketika sholat saja? Ternyata tidak hanya untuk sholat aja. Ketika kita mau tidur, ketika kita mau berangkat, kita wudu. Jadi ketika kita wudu itu perisai. Dalam waktu-waktu tertentu kita standby, siap dalam keadaan wudu, memiliki wudu. Nah, itu kelebihan orang yang suka berwudu itu, yang menjaga wudunya, ya itu. Ada keutamaan khusus orang yang menjaga dan memelihara wudu. Dan mudah-mudahan kita termasuk. Amin amin ya Allah subhanahu. Gimana? Cukup? Insyaallah untuk malam ini. Insyaallah malam ini cukup ya. Kita mengupas tentang wudu, insyaallah malam Jumat kedepannya kan sehat-sehat aja kita ya. Amin amin. Untuk semuanya istiqomah tausiah di malam Jumat ini, mudah-mudahan jadi motivasi ke kita dan kepada orang lain. Tapi di sini mohon maaf, bukannya berarti kita menyepelekan atau menyinggung atau apapun. Ini istilah sama untuk membenahi ya, intinya ke diri kita. Mudah-mudahan dan bermanfaat untuk orang lain juga gitu kan. Dan gitu. Iya. Jadi bukan seolah-olah kita sok benar atau apa gitu. Jadi ini mah kita yuk berlomba-lomba dalam kebaikan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, di mana kita kalau sudah tahu ilmunya
apalagi kita khusyuk dalam sholatnya, intinya beribadah pada Allah, mungkin ini lebih dahsyat gitu kan. Udah ada prakteknya, ilmunya, atau gerakan sholatnya itu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dari segala kehilapan kita ya, dosa kita yang ke belakang, ya kita yang akan menuju ke depannya. Mudah-mudahan Allah mudahkan perjalanan kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja, insya Allah. Nah, cukup ya? Ya, insya Allah. Ya, kita tutup lah. Ya, salawat dulu. Salawat dulu, kita tutup dengan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wal kulli li alil badri ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu ala Muhammad.